4 itu belum ada kopi. Nah, Oh. ketika Zoom seperti ini, saya Mm-mm. mengusulkan dan bertanya, Pak, di daerah saya kan tidak ada perkebunan sawit, Mm-mm. tidak ada perkebunan karet, Mm-mm. sama kelapa, karena jauh dari itu adanya hanya kopi. Kopi. Nah, di saat Zoom meeting ini, kata tutornya itu boleh menggunakan komoditas kopi. Tetapi di saat saya mengerjakan, Mm-mm. malahan tidak dinilai karena tidak sesuai dengan komoditas. Itu yang Nah, sekarang, Pak ya gitu ya. ya betul Pak. Nah, Oke. sekarang kan kebetulan ada nih kopi. Mm-mm. Nah, boleh nggak saya menggunakan materi tahun kemarin, Pak? Oke. Oke, sedikit menjawab nih Pak Ge. Mungkin ini kan Ya, seperti perbaikan gitu dari tahun kemarin itu kan. hmm, Nah, kalau tahun saya screen sekalian ya Pak Ge. Boleh ya, sebentar. Saya share screen. Ini mohon maaf Pak, anak kecil jadi agak rame, mohon maaf banget ya ini ya. iya Pak, nggak apa-apa. Mohon dimaklumi. Monggo Bapak ini masih sambil menunggu lah gitu nggih. Sambil menunggu sambil bertanya-tanya nggak apa. Ini Ya, materi yang betul Pak, sambil nunggu yang lain. materi yang kemarin yang disampaikan oleh koordinator mata kuliah ini kebetulan kan dari awal dulu nggih. Ini ada pertama tanaman apa namanya nih? Tanaman pangan nggih. Nah, ini ada Ya, pangan kita langsung ke teknis nggak apa-apa, tapi kita bisa fleksibel aja. Ini yang nanti akan eh, terutama pada mata kuliah ini kan mata kuliah sudah digabungkan ya antara tanaman pangan dan ya, perkebunan karena mengingat ada persamaan kurikulum baru yaitu OBE lah gitu. Jadi pada intinya praktikum budidaya tanam pangan dan perkebunan nanti teman-teman itu mengamati ada jagung, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, bikayu, dan wijaya. Sedangkan pada tanaman perkebunan, nah itu ada kelapa sawit, kakao, sama satunya lagi, bentar Pak, ini ketutupan, ada karet itu ya. Nah, di sini ya, ditanyakan Pak Tegar, itu terkait tanaman kopi bisa nggak sih menggunakan eh, materi yang tahun kemarin. laporan itu ya, Ya, lapor yang dulu. kemarin ya. Ya, Nek saya sarankan diupdate lagi Pak. Dalam artian mungkin yang nanti di sini kan teknisnya ada penilaiannya Pak gitu. Mungkin boleh Pak. ya, Saya boleh silakan tapi minta tolong diupdate lagi karena nanti di poin di sini. Nah, ketika ada dokumentasi, nah itu ada dokumentasinya Pak. Di sini misalkan mahasiswa itu atau teman-teman mahasiswa intinya turun langsung gitu Pak gitu kan. Turun langsung tidak hanya kita foto petaninya aja gitu itu tidak jadi ya kalau nilainya pengen bagus ya ada apa ya real prakteknya lah gitu Pak gitu kan jadi di sini nanti kan kemarin boleh nah itu kita kalau misalkan belum ada fotonya misalkan Pak Tegar belum istilahnya eh, sortasi ataupun eh, pembibitan kopi gitu kan nah itu mungkin ya ada sedikit sentuhan dokumentasinya Pak gitu kan terkait pembibitan tanaman kopi gitu. Nah, enggak kan itu nanti di sini ada tema tentang pengendalian hama dan penyakit gitu ya. Nah, nanti hmm, itu ibaratnya turun ke lahan atau di dekatnya tanaman kopi nanti menunjukkan Pak menunjukkan gejala daun tanaman kopi yang terkena penyakit ataupun ada hama yang ada di tanaman kopi tersebut gitu Pak. Jadi kan nanti ada kayak seperti update data lah gitu kan. Boleh silakan teman-teman nanti mengupdate datanya. Misalkan kemarin masih ada revisi atau ditolak gitu ya. Nah nanti ya saya sarankan diupdate lagi karena penilaiannya nanti saya berdasarkan keterangan ataupun panduan yang disampaikan saat pemaparan web pertama dengan para koordinator mata kuliah gitu. Gimana Pak Tegar, Mbak ada tanggapan lagi silakan Mbak. Dan juga ah, yang lain, monggo teman-teman bisa saling sharing gitu. Silakan ini ya, Bapak Ibu ada anak-anak kecil ya, jadi agak rame ini. Mohon maaf sekali, agak terganggu ini. ya Pak. Jadi
di kopi ini kan dari pembibitan sampai pemanenan itu Ya, lama jangka waktunya. ya, Itu kalau misalnya kita apa mengamati kayak terkenanya hama itu ya. yang diamati itu yang sudah besar apa saat pembibitan, Mbak? Silakan Pak, lebih baiknya itu lebih baik dan lebih bagus mulai dari pembibitan Pak, gitu kan. Karena nanti ada poin tersendiri, karena kan yang namanya proses budidaya itu kan dari kita menyemai gitu ya Pak ya, dari menyemai ataupun Hmm. tanaman. Nah biasanya kalau misalkan disemai tanaman padi gitu ya, kalau disemai tanaman padi otomatis kan pada penyemaian itu kadang ada serangan hama tikus gitu kan. Nah kalau Nah, misalkan ingin mengetahui ya kita serangan hama tikus kan pada tanaman padi kan dalam penyemaian gitu ya. Nah nanti kan otomatis ketika umur tanaman 1 minggu kan tanaman tersebut itu sudah kayak terpotong-potong lah atau tidak rata gitu kan. Dan juga pasti oh ya, di sampingnya ada keong atau apakah itu juga termasuk hama gitu. Jadi ya dimisalkan gitu Pak. Jadi kan lebih baik gitu. Ya kalau tanaman kopi pada hama penyakit ataupun penyakit pada pembibitan gitu kan. Ya biasanya oh, putih atau apa gitu. Nanti disesuaikan sama buku literatur ataupun studi literasi dengan artikel ilmiah, biasanya itu nilainya bagus itu kalau yang saya nilai gitu Pak, gitu. Tapi jangan lupa oh, sumber pustakanya dicantumkan di bawah gitu kan, supaya nanti apa ya sih, kan kadang saya juga menilai ya tidak asal apa ya, tidak asal menilai lah gitu. Jadi kan supaya ya ya supaya ini juga pembelajaran juga ataupun sharing belajar untuk rekan-rekan terutama di agribisnis gitu ya. Apalagi nanti kan di lapangan biasanya ya kita melihat gejala penyakitnya sama itu ya harus di studi literasi gitu kan. Itu Pak. Silakan Bapak, mau ada pertanyaan lain? Ini sudah dimulai mau apa, udah di lebih dari 36 menit gitu. oh, ya kalau mau dimulai nggak apa-apa, dimulai lagi. Gitu Jangan, ya Pak. Kan karena udah waktunya. nanti yang tanya. Teman-teman juga udah masuk semuanya. Dimulai aja. Nanti lanjut setelah Baik, baik. materi. Baik Pak, terima kasih. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman ya. Kenalkan, mungkin saya Victor Bintang Nunggul nggih. Bila diamanai di tutor kelas 5 napa nggih ini ya, di kelas kelompok 5 ya, untuk ya istilahnya membimbing ataupun sharing lah bersama teman-teman ya. Tujuannya diadakannya tutorial ini ataupun web yang kedua ini ya, monggo ada teman-teman ketika praktikum atau dalam melaksanakan kegiatan ada permasalahan atau apa ya, saya perkenalkan ya yang manai dari UT, kalau asal yo dari Jawa ini maksudnya kan, ini kita bisa berinteraksi silaturahmi bersama lah, ininya sharing-sharing gitu kan. Misalnya kalau di Jawa kan tidak ada kopi ataupun jarang gitu kan, paling terutama di daerah tertentu gitu kan gitu. Oh, Pak, udah dimulai, kita bisa sharing atau apa langsung ini. Kalau materi saya ambil dari yang kemarin, tapi nanti ada poin apa ya, poin tertentu ketika penilaian setiap tugas itu kan ada tugas 1, 3, sama 7 ya kalau nggak salah. Nanti kalau untuk diunggahnya pada tutorial ini berbeda dengan yang lain ya, terutama teman-teman ya. Kalau yang tahun kemarin itu hanya 2 tugas, yang pertama unit 1 dan unit 2. Nah kalau unit yang sekarang unitnya kan teman-teman ya, pertama kalau nggak salah mengerjakan seperti soal gitu ya. Nah nanti diunggah di tugas ke kolom ketiga kalau nggak salah itu. Nanti teman-teman juga akan melaksanakan kegiatan praktikum ya, kalau bisa praktikumnya itu eh, sudah dimulai ya, jangan mendadak gitu ya. Kebanyakan kalau teman-teman mendadak itu kan ngumpul atau melampirkan atau mengunggah laporannya itu kadang ya mepet gitu ya. Nah itu biasanya kadang terjadi apa ya, errornya itu karena banyak yang online gitu ya di satu server, itu nanti teman-teman tidak bisa mengakses gitu ya. Contohnya saya mau menilai saja kemarin pas deadline tanggal 3 itu ya, mau menilai
itu servernya itu down gitu kan. Jadi saya mau memberikan nilai tapi tidak bisa, kadang tidak bisa masuk, kadang juga tidak bisa, nilainya tidak keluar kadang-kadang gitu, malah kadang-kadang ada yang kedouble gitu kan. Dan mahasiswa pun juga sama, terakhir itu ada yang menanyakan tidak bisa unggah file gitu kan. Jadi kadang-kadang ya ada yang unggah file double juga. Jadi kan itu kan diberi masing-masing kesempatan dua dua kali unggah gitu ya, untuk unggah file itu. Nah itu teman-teman yang pertama jangan sampai salah unggah laporan ataupun tugas, karena nanti ketika ada revisi atau apa ya, nanti mau jatah ataupun kuotanya tidak bisa gitu kan, tidak bisa diunggah lagi. Makanya yang tenang aja, tapi jangan mendadak gitu ya. Kalau mau unggah minimal ya 2-3 hari sebelum masa tenggat waktu itu selesai. Nah ini yang tugas pertama terakhir kalau nggak salah tanggal 10 ya, biasanya tanggal 10 saya juga akan menilainya di tanggal tersebut gitu kan. Tapi kalau laporan nanti biasanya 5 hari sebelumnya saya nilai, karena mau ada revisi gitu kan dan lain-lain. Itu kadang saya kasih kesempatan gitu kan, cuma 1 kali kan gitu. Dan nek bisa minta tolong jangan apa ya, jangan copy paste temen yang lain lah gitu, karena saya mengikuti prosedur aja gitu. Nek misalnya tugas yang lain yang lalu ya silakan dipakai, tapi diupdate karena aturannya yang sekarang sama yang dulu itu berbeda gitu Pak. Tuh kan Bang, ada yang ingin dipertanyakan, mungkin silakan teman-teman kita sharing bareng, monggo. Ini mohon maaf ada anak kecil itu ya teman-teman, mau nanti wah berisik banget gitu kan. Ya, monggo teman-teman, silakan. Ada Bapak Tegar ini ya Pak. Ada juga siapa lagi nih, ada Izin, Pak, izin bertanya. ya silakan Pak, kita diskusi aja, sharing. Berarti untuk di kurikulum baru ini deadline-nya lebih sebentar ya Pak ya? Nggak kayak tahun kemarin kan kalau Hmm, mata kuliah praktik itu iya, cuma ada 2 tugas itu ya Pak ya? Jadi iya lebih ada lama. dua Kalau sekarang tugas. lebih singkat ya Pak ya? Seperti Iya, itu. nanti yang tugas kedua kayaknya tanggal 17 apa ya Pak ya, itu saya nanti teman-teman ya bisa itu. Berarti itu laporan sama praktik harus selesai dalam di tanggal 17 itu ya Pak? Kalau tergantung aturan tugasnya Pak gitu kan. Lihat apa namanya, kita buka pada sesi kelima kalau nggak salah ya, terakhir itu tugasnya. Sebentar, ini saya buka. Mohon izin soalnya pas Oke. Zoom pertama nggak ikut soalnya ada kerabat Oh yang gitu bersuka ya. cita jadi nggak ikut. Oke, nggak apa-apa Pak. Hmm. Nah, di sini kan teman-teman nanti bisa melihat ya, bisa sebelum membuka tugasnya teman-teman ya sudah membaca soal inisiasinya ya teman-teman ya, supaya nanti trackingnya apa, intinya eh, teman-teman bisa melihat gitu kan. Nah, tugas 2 itu nanti tentang teknik penanaman dan pemeliharaan tanaman pangan ataupun perkebunan ya teman-teman. Nanti jangan lupa ambil salah satu komoditas gitu kan. Dan untuk pelaksanaan prakteknya ya teman-teman, makanya untuk memulainya supaya tidak terburu-buru, makanya kan bisa dari awal pertemuan, yaitu pertemuan awal yang sesi 1 gitu kan. Kurang lebih ya teman-teman ya sudah entah itu melakukan observasi dulu, lalu server ataupun juga wawancara dengan masyarakat gitu kan. Nah di sini kalau nggak salah itu dimulai ataupun deadline terakhirnya ya kurang lebih waktu itu tuh udah dimulai kurang lebih ya tanggal bulan Oktoberan itu ya Pak ya. Jadi supaya kita tidak terburu-buru gitu Pak. Tapi kalau misalkan tadi yang tugas 2-nya nanti kan diupload di sesi 5. Nah ini teman-teman ya harus melaksanakan praktek tentang penanaman dan pemeliharaan tanaman pangan ataupun perkebunan. Nah, di situ teman-teman nanti untuk jawabannya ataupun hasilnya dapat diunggah di sesi
ya teman-teman ya, kurang lebih tanggal 17 November gitu kan. Nah maka dari itu kan, dari kalau praktikum, kalau waktu itu sih ada yang sudah nanya pas awal-awal setelah 2021 itu eh, tanaman komoditasnya pangan yaitu jagung ya. Nah itu sudah mulai kurang lebih tanggal 20-an 25 nanya-nanya ya, itu kan ada grup WA sebenarnya Pak gitu kan. Nah, yang saya share Hmm. di learningnya gitu, itu bisa ditanya-tanya semua gitu kan. Nah itu bisa lewat Japri juga bisa, tapi kalau bisa ya pas hari-hari efektif aja ya, Senin sampai Jumat gitu kan. Nah, misal kepaksa ya Sabtu tidak apa-apa. Nah di situ teman-teman sudah mulai aktif itu kan pas bulan-bulan Oktober, terutama tanggal 20-an lah gitu, supaya nanti untuk menjawab ataupun melaporkan tugas saat yang deadline-nya itu tanggal 17 November ini, bulan ini gitu kan. Supaya tidak terburu-buru gitu, Pak. Sebenarnya sih ya memang sudah aturannya ya dari sana lah gitu kan, supaya kita juga, saya sendiri juga mengikuti arahan dari koordinator mata kuliah. Sebenarnya yang tugas satu itu digumulkan di sistemnya itu tanggal 3 kemarin ya. Cuman ada arahan dari koordinator nanti kurang lebih tanggal 10 gitu kan, untuk diunggah terakhirnya dari teman-teman gitu kan. Nah, tapi kurang tahu kalau yang tanggal 17 ini ada perubahan lagi atau tidak gitu kan. Biasanya saya menunggu instruksi supaya ya nanti ya satu satu arah gitu teman-teman. Jadi kan misalkan mau nambah, ya biasanya dari koordinator mata kuliah itu menambah waktu untuk unggah ulang gitu kan biasanya. Tapi kalau misalnya tidak ada instruksi berarti ya sesuai sistem gitu kan. Gitu Pak. Jadi kalau mepet ya karena kita kadang-kadang lihatnya per sesi gitu kan. Jadi kan sesi satu, sesi 2, 3, 4 kadang kok mepet-mepet banget gitu kan. Ya gitu. Sebenarnya sudah di time schedule gitu kan. Dari tim koordinator mata kuliahnya gitu Pak. Mau ada feedback dia Bapak, monggo. Ini sifatnya sharing Pak gitu kan. Gimana Pak? Terus belum memulai ya Pak? Untuk Pak Tegar gitu kan. Jadi tanaman kopi itu ada tidak yang di daerahnya, misalkan dari tempat satu itu ada pembibitan. Nah, tempat yang lain sudah pada fase penanaman gitu kan. Nanti kan bisa disampling ataupun didiskusi dengan pemilik ataupun petani di lahan kopi tersebut gitu, Pak. Itu bisa. Nah, Ada dokumentasinya lah gitu. kebetulan saya sendiri ini apa benih juga Pak. Oh, Tapi eh, kita itu benihnya setiap setelah panen. Nah, kebetulan iya. baru bulan kemarin kita selesai pembenihan dan sekarang ini benih itu sudah habis gitu. Jadi Oh gitu. kalau untuk sampel atau foto udah ada sih. Oh sudah ada. Oke. Boleh nggak Pak pakai foto yang bulan kemarin? Kebetulan saya sendiri ya benih. Gitu. Oke, Pak. Sip. Oh, malah lebih baik, jadi nggak terlalu jauh untuk itu apa, mencari lahan atau lokasi tempat prakteknya gitu Pak gitu kan. Ya kebetulan lingkungannya mayoritas pembenih semua di sini. Alhamdulillah. Itu sudah ada yang berbuah atau yang sedang tahap panen atau apa gitu Pak, nanti kan malah jadi lebih baik gitu. Kalau untuk penyemaian udah semua udah selesai. Tapi kalau untuk panen siap jual ada. Ada. Nah, kalau untuk pembandingannya itu boleh nggak pakai sampel fotonya yang bulan kemarin? Oh gitu. Kalau untuk Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. yang nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, udah. Yang penting ada dokumentasinya loh, jangan nggak ada Ya, dokumentasinya nanti, terutama di situ tadi ada mahasiswanya ya Pak ya, mungkin ini masih di share screen ya ini ya. Nah ini mm, yang maksud saya ini teman-teman, mau nanti nggak ada dokumentasi dari teman-teman gitu. Nah misalkan kayak gini kan, nah ini kan yang pertama kan yang di tanaman padi kan nggak ada petaninya gitu Pak. Nah kalau yang di sini mm, ada mahasiswa gitu. ya, Nah, ini lagi misalkan lagi rame-rame nih sedang ngamati lah, terus yang di mana mana nih. Nah terus ini ada tempat prakteknya gitu kan, sedang menanam padi gitu kan. Syukur
teman-teman yang ikut andil dalam misalnya sedang bajak sawah ataupun bajak ladang pakai traktor yang mini gitu loh. Nah, Hmm. di sini juga ya teman-teman ya. Ya, nah ini kan yang kadang masih bingung ya, yang hanya sekedar foto di kebun lah gitu ya, minimal turun gitu, turun ke lahan lalu Ya, misalnya traktor ya pakai hand traktor gitu aja nggak apa-apa. Syukur ada videonya lebih baik gitu. Kalau beberapa semester lalu itu ada yang bener-bener real melakukan pelaksanaannya gitu Pak. Jadi pas di temanya padi itu ya beliau memang eh, sekalian di situ juga ya kayak PKL itu kan. Jadi di sana langsung hmm, real praktek gitu kan. Jadi ya praktek beneran tapi ya jadi ya nilainya ya cukup cukup bagus lah gitu ya. Bisa ya, 90 gitu kan ke atas gitu. Gitu. Ya ini hanya contoh Pak gitu kan. Hanya contoh aja. Makanya ya syukur teman-teman bisa ya kan gitu. Itu Mas. Enggak, Pak, mau ada yang tanyakan lagi. Nggak apa-apa kita sharing, Pak. Nggak apa-apa. Daripada kadang lewat eh, learning gitu. ya Pri. Kan jarang buka juga ya kan teman-teman. Saya lihat presentnya juga gitu kan. Tuh. Ini apa Pak untuk WA-nya apa WA grupnya boleh di-share di ini apa di chat? Soalnya saya belum masuk kebetulan. Oh gitu. Di learning ada, Pak. Nanti saya coba cek, cek dulu ya. Ini siapa ya? Nanti sambil cek ngisi itu ya apa namanya presensi jangan lupa itu grup PA-nya Pak coba coba Mas Iya Pak, terima kasih. nih sama semua teman-teman yang lain juga diajak supaya kita bisa sharing dan misalkan dirasa sharingnya kurang nanti saya coba ajukan lagi ke bagian apa ya tim IT supaya ya kita zoom lagi lah gitu teman-teman. Ya, Jadi enak yang penting ada menentukan waktunya kalau bisa apa ya ada sorean apa ya kalau bisa juga di kampus juga Pak itu banyak pekerjaan karena masuk tim juga gitu. Monggo ada yang ditanyakan lagi baik Bapak Ibu silakan monggo ada yang ditanyakan lagi untuk penilaian sudah tahu ya teman-teman apa belum belum Pak. belum ya monggo yang lain bisa ditanyakan ini saya coba share yang dari unduhan di apa ya di dalam learningnya ya teman-teman ya ini yang praktikum tugas satu coba saya buka lagi tugas satu tugas dua nah, saya buka dulu ya di downloadan ini mohon maaf karena dana kecil ya nah saya stop screen saya screen dulu saya coba share yang tugas satunya dulu kriteria penilaian tugas satu nah ini teman-teman sudah muncul di layar monitor belum ya nah di sini Sudah Pak, sudah ada. oke siap Mas ini yang tugas satu nih nah ini teman-teman diharapkan yang pertama membaca dulu nih petunjuknya biasanya kalau yang sudah dulu tuh langsung langsung mengerjakan gitu kan jadi kadang tidak apa
tidak merujuk pada petunjuknya dulu ya, jadi kadang-kadang ada yang salah salah unggah laporannya gitu ya. Jadi kadang-kadang yang laporan pertama itu harusnya di sesi 3, ini malah diunggah di sesi berapa 5 gitu kan. Jadi kayak masih intinya kebalik-balik gitu kan. Ini juga teman-teman, yang pertama membaca petunjuk praktek, yang dua bukunya ya, buku modul prakteknya atau buku modul dari budidaya tanaman pangan dan perkebunan, terutama pada modul 1 terkait perkembangan, peran dan aspek ekonomi tanaman pangan dan perkebunan Indonesia. Lalu teman-teman ya, ini yang sesuai buku ini diharapkan catatan ataupun membuat catatan ringkasan terhadap pemahaman dan isi PMP budidaya tanaman pangan dan perkebunan khususnya modul 1, bisa dilihat ya. Dan juga membaca dengan cermat artikel berita yang disajikan di pertanyaan tugas 1. Nah, teman-teman nanti ya bisa menjawab tanyanya. Nah, ini ada indikatornya teman-teman. Minta tolong ini jangan dijadikan ya, diketik dengan Microsoft Word ya, bukan PDF, maksimal 4 halaman, margin rata kiri kanan ya, ini sudah tertera ya teman-teman ya. Penanaman file tentang nama mahasiswa ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini ada sudah melakukan plagiasi ya, ataupun mengganti nama punya jawaban temen gitu kan. Jadi biasanya kan gitu. Nah, kadang-kadang ada yang copy paste dari blogspot gitu ya, copy paste tapi untuk fontnya dan ukuran fontnya tidak diubah. Nah, itu sudah ininya sudah kena banget gitu ya, jadian asal copy paste gitu sudah kelihatan lah gitu kan. Itu sudah bisa dibaca gitu kan. Kalau misalkan pakai HI itu bisa dicek ya, karena dosen juga punya Turnitin AI ya untuk mengecek kesamaan kemiripannya ini nanti diambil dari mana gitu teman-teman. Nah, ini untuk sesi tugas 1 diunggah pada sesi 3. Ini ada skor penilaiannya teman-teman. Dan saya biasanya menilai acuannya indikator ini teman-teman. Misalkan teman-teman mengikuti aturannya gitu kan, ataupun sesuai dengan tahap tabel penilaian, nanti penskorannya bisa dilihat pada petunjuk penskoran tugas tersebut gitu. Misalkan aja ini indikator pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab alih fungsi lahan. Nah, itu nanti akan diberi nilai skor 10 gitu kan. Nah, nanti ya oke, sesuai kriteria yang ada petunjuknya di alertnya teman-teman itu mohon di-download dulu ya. Karena biasanya saya menilai dari kriteria tersebut gitu. Karena ini juga arahan dari koordinator mata kuliah supaya untuk menilai juga dilihat indikatornya yang sudah dibuat itu oleh tim pengampu ataupun oleh tim koordinatornya gitu. Nah, ini nanti total skornya semua ada 100 ya. Dari sini ya harapkan mahasiswa menjelaskan masing-masing faktor tersebut pada produktivitas pangan Indonesia. Lalu ada juga keberlanjutan sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia gitu kan. Ini diharapkan teman-teman bisa menjawabnya gitu. Kalaupun pakai AI, nanti ya kalau bisa syukur diselipin sama rujukan sumber pustaka ya. Biasanya saya mencantumkan ataupun komentarnya, walaupun nilainya mau 84 gitu ya, sekitar 84 ke atas gitu ya, biasanya melihat dari sumber rujukannya. Kalau mengkutip dari artikel ilmiah, jurnal penelitian ataupun website ya, website yang dipakai diharapkan jangan dari Wikipedia, jangan menggunakan Wikipedia, jangan menggunakan WordPress ataupun blogspot.com ya, jangan. Yang dipakai ya yang websitenya nanti .government ya, .government atau .go.id ataupun .co.id ataupun .id itu teman-teman. Nah, itu sebagai rujukan yang biasanya untuk mencantumkan sumber pustakanya gitu. Ada yang ditanyakan, kita nanti saya paparkan yang penilaian yang kedua, yang 23. Nanti bisa di-sharingkan ya teman-teman ya.
Tembok ada arahan lagi. Biasanya saya menunggu adanya informasi dari koordinator mata kuliah ya, supaya nanti infonya valid lah gitu ya teman-teman ya. Ini saya coba perlebar. Nah ini jangan lupa teman-teman, ketika nanti melaporkan itu jangan menggunakan tabel wawancara saja ya, tapi dilengkapi dengan indikator penilaian lainnya. Pertama judul, praktek, pendahuluan ya. Ini ada skornya masing-masing. Saya merujuknya di sini. Kalau ada judul ya saya dapat poin nilai nanti teman-teman ya kan. Lalu kalau ada pendahuluan nanti yang ada 4 poin ya, nanti saya menilainya per poin juga ini. Kalau misalnya tujuannya tidak ada ya, nanti saya mengikuti ya paling tinggal 3 ya, dari 3 kali 3 6 gitu kan, dari poin pendahuluan. Kalau misalkan dari poin pelaksanaan, yang sarana dan alat yang digunakan dalam praktek, langkah-langkahnya, hasil pengamatan, misalnya langkah-langkah prakteknya dalam penanaman jagung gitu ya, ataupun kopi, tidak ada langkah-langkahnya ya paling nilainya tidak komplit ya, hanya 15 saja, tidak 25 gitu kan. Itu teman-teman. Nah, dan juga yang poin 4 ada pembahasan, langkah-langkah praktek, lalu ada hasil pengamatan, lalu ada kajian tentang keterkaitan hasil. Ini poinnya paling besar. Nah, ini teman-teman ya wajib ya mencantumkan ini poin penolong lah ya gitu ya, poin paling besar, walaupun 10 kan lumayan gitu ya, ataupun 13 gitu kan, 13 14 gitu cukup besar, lumayan gitu kan. Ini kesimpulan. Jangan lupa daftar pustaka ya teman-teman ya. Makanya setiap kali ketika biasanya daftar pustaka itu ya ada di latar belakang, bisa mengambil dari sumber pustaka lainnya ya. Ya tadi artikel ilmiah ataupun dari website yang terpercaya ya, seperti .government atau .co.id atau .id ataupun .ac.id gitu kan. Nah, misalkan pakai WordPress sama blogspot.com ya atau Wikipedia, nanti ya nggak ada nilainya ya, karena yang sebagai sumber rujukan ya yang berbasis ilmiah gitu ya. Sebenarnya sih ya memang Wikipedia ya sebagai sumber informasi, tapi kalau bisa ya yang ada ilmiahnya lah gitu teman-teman gitu kan. Ini mohon maaf, ada memang di rumah jadi ada bayi nangis sih, mohon maaf, saya mohon dimaklumi teman-teman. Oh ya, ada yang tanyakan teman-teman, ini harus lengkap ya, ada daftar pustakanya juga. Nah ini tanpa ada dokumentasi, foto dan video, laporan tidak nilai. Mahasiswa harus memperbaiki laporan dan melengkapi dokumen tersebut. Nah maka dari itu tadi yang ditanyakan Pak Tegar, kalau bisa, kalau misalkan yang lapor kemarin belum ada ya diupdate lagi. Mungkin dengan yang teman-teman yang lain belum ada laporannya ya silakan diupdate lagi laporannya supaya nilainya maksimal itu. Terus untuk laporannya teman-teman jangan sampai satu pun tertinggal ya, ataupun tidak diunggah ya, karena itu sangat penting sekali untuk mengunggah, memperoleh poin yang tinggi itu ya. Karena kita kembali lagi ke bagian tata caranya ataupun aturan yang sudah disampaikan pada tugas pertama. Jadi teman-teman sampai UAS ya itu harus full gitu ya, laporannya itu lengkap gitu teman-teman. Jadi di sini nanti poinnya mana tadi ya. Nah di sini ada presentasenya, teman-teman ya wajib mengumpulkan ya ataupun mengunggah. Nah ini ada tugas tutorial pertama, tugas tutorial 2 juga wajib mengumpulkan, dan juga tugas tutorial 3 ya wajib mengumpulkan. Nah jadi teman-teman ya yang tugas pertama nanti kan teman-teman juga sudah bisa menilainya ya, ataupun mengerjakan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait. Terus yang kedua tentang tentang penyemaian benih ya, kurang lebih dan namanya. Terus yang ketiga tentang pengamatan dan organisme tumbuhannya. Nah, teman-teman ketika nanti mengamati hama dan penyakit itu, teman-teman wajib melingkari ya, ataupun diberi tanda. Misalnya di situ
di tanaman jagung kan identik dengan misalkan bulai ya gitu ya. Kalau padi kan wereng gitu. Nah, misalnya kalau pada tanaman kopi gitu ya, entah itu daunnya nanti ada karatnya, coklat-coklatnya nanti minta tolong dikasih tanda lingkaran atau anak panah yang menandakan ya itu ini tanamannya terkena karat daun gitu ya. Ini ya, misal ya atau di tanaman kopinya ada daunnya ya, khususnya ada daun kopi ini ada belalang ya. Nah, teman-teman ya dilingkari lah gitu ya, ataupun dikasih tanda supaya nanti itu sebagai rujukan penilaian itu kan, dan juga real oh ya, pas praktikum lah gitu ya, supaya nanti teman-teman pas unggah tugas ketika dinilai kan, oh ini betul yang ketika temanya penyakit dan hama penyakit ya nanti ditunjukkan hama penyakit dan pada tanaman yang teman-teman kaji gitu atau yang diamati gitu. Mungkin ada yang ditanyakan mohon teman-teman, ini jangan lupa mohon tolong ya dari keempat komponen ini sangat wajib sekali diisi, jangan sampai terlambat satu hari pun atau 1 menit ya. Nah, saya dapat merubah apa namanya dapat merubah sistem ya nanti tergantung dari arah apa koordinator mata kuliah gitu ya, kebijakannya gimana gitu kan itu teman-teman. Nah, sementara saya masih menunggu keputusan dari koordinator mata kuliah karena yang selaku punya mata kuliah gitu teman-teman yang mengelola juga gitu. Ini saya hanya kami ya pelaksana lah gitu teman-teman gitu kan. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya teman-teman juga gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu. Gak apa-apa, ini kita sharing. Izin bertanya Pak. Silakan. Eh, ini tentang pengunggahan. Ya. Kebetulan saya di semester sebelumnya pernah melakukan pengunggahan menggunakan Word, Pak. Jadi ketika pengunggahan itu, ketika saya mengunggah itu berhasil. Tetapi ketika saya cek lagi kembali, itu gagal, Pak, karena terlalu besar kapasitasnya. Makanya sekarang ini kalau ketika mengunggah, diubah dulu menjadi PDF. Nah, sekarang kan ini harus Word ya, Pak. Ya. Takutnya kayak kayak pengalaman sebelumnya Ya. nggak terkirim gitu. Oh, ya. Mungkin caranya kalau Word-nya itu dikompres, Pak, fotonya. Mhm. Ketika kita klik foto lalu ada format kalau nggak salah nanti pilih kompres foto ke 96 ataupun 91 dpi ya ataupun ke email itu kan, jadi nanti Ya, filenya nanti jadi kecil itu Pak ukurannya, maksudnya tidak sampai bermegabyte gitu kan, gitu ya dicoba Pak gitu kan nggak apa-apa gitu kan. hmm, Biasanya sih itu memang satu kali unggah itu dari sistem pusatnya ya Pak ya. Nek biasanya tuh sudah memaksimalkan unggahannya itu ya kurang lebih ya berapa megabyte lah gitu. Paling paling rendah itu 5 sampai 10 megabyte gitu. Untuk sekali izin Pak nge-lag. gimana? Nge-lag barusan. Oh, ya ini Hmm. internetnya tidak stabil gitu. Ini sudah jelas? Oh, Word dalam penguploadan. Soalnya kalau kalau praktik kan biasanya dalam itu banyak fotonya gitu sama, jadi kapasitasnya tinggi biasanya. Ya, betul. Nah, untuk caranya Pak, makanya saya biasanya ya yang saya lakukan gitu kan, itu fotonya dikompres Pak, dikonversi ya. Misalkan Ya, format itu fotonya kan diklik dulu tuh, nah nanti di format nanti cari kompres foto gitu kan. Nanti coba ya, coba lihat ya Pak ya inbox saya. Itu misalkan ya, bisa kan ya teman-teman ya? Ada loh bisa Pak, bisa, bisa. bisa. Nah itu sip lah. Ya, Gitu ya, Pak takutnya kan caranya. antisipasi aja gitu. Ya syukur-syukur kalau mau unggah itu jangan apa ya namanya, jangan mepet banget Pak. Ya, Sekali kemarin juga salah satu yang dari mata kuliah lain itu mau unggah tugas mepet banget jam 2:30 tidak bisa masuk gitu kan.
Kalau yang Iya. sebelumnya itu unggah tugas malah double-double file itu kan. Nah, itu saya juga menilai juga kadang double apa filenya double-double. Aduh, ini makanya harus di apa ya namanya? Pakai jarak lah gitu ya. Jarak waktunya Iya, Pak. deadline gitu. Kan mau ada yang tanyakan lagi teman-teman. Ini masih lama sampai 13.45 mungkin yang lain monggo silakan. Silakan nanti bisa di apa namanya ini di absensinya atau presensi sebagai bukti. Nanti juga ada sudah saya record juga ya supaya nanti pelaporan juga ini teman-teman ya. Jadi ini sudah diskusi. Kalau mau diskusi lagi pun ini yang Google Form-nya link absensi ya teman-teman ya. Tuh, monggo ada yang ingin disalah apa ingin ditanyakan lagi nggak apa-apa mumpung masih ada waktu tapi kalau bisa pas 45 ataupun kurang dari 45 ya kita menghargai dari UT-nya karena gantian ya untuk zoom-nya gitu kan dengan yang lain itu teman-teman kalaupun mau zoom lagi nanti hubungi lagi nanti saya coba jadwalkan ulang untuk ya kita sumit lah gitu bahwa ada teman-teman ada permasalahan ketika praktikum mungkin kalau selama ini ada permasalahan tidak mungkin bapak ibu monggo sharing aja nggak apa-apa mungkin dari bapak Tegar Pak Suryanto Bu Siti sama Bu Dede sama Bu Nuriani monggo ada yang ditanyakan kita sharing di sini monggo supaya nanti teman-teman laporannya itu keunggah semua gitu kan jangan sampai ada yang tidak karena eman-eman nembung gitu kan jadi mau nanti tidak terunggah nanti mau ngulang lagi ke semester berikutnya gitu kan jadi kan itu ini kan dari total semua 29 kurang lebih atau 28 gitu kan diharapkan ya ya teman-teman bisa melanjutkan dan nilai yang baik lah misalkan kalau saya menilainya sesuai prosedur ataupun panduan ya insya Allah nggak ada yang 79 tapi kalau misalkan ya kurang dari panduan ya ya saya mengikuti harapan panduan saja gitu kan gitu teman-teman meskipun A semua A nya ya A plus ya bukan amin itu kan ya semua teman-teman ada yang tanyakan jadi masih ada waktu untuk mengatasi sinyal tidak stabil saya harus off cam on cam ya mohon maaf ya karena di desa ini dan juga mohon maaf kalau ada suara-suara anak kecil mohon maaf sekali karena weekend kadang-kadang ya anaknya ikut sekolah juga gitu kan gitu teman-teman dalam artian ikut bapaknya sekolah monggo teman-teman ada yang ditanyakan nggak apa-apa sharing ayo ini Pak Tegar mau ditanyakan lagi monggo atau Pak Suryanto Bu Siti sama Bu Dede ataupun Bu Nur Riani monggo masih ada waktu masih setengah jam lagi nih monggo mungkin teknis penulisan pelaporan atau cara membuat latar belakang atau citasi itu monggo nggak apa kita saling sharing aja di sini sekalian supaya tulisannya enak dibaca juga gitu kan monggo teman-teman jangan lupa nanti itu ya ada dokumentasi teman-teman ya ikut turun ya ataupun ikut praktek lah gitu minimal gitu kan kelihatan teman-teman memang real praktek ya misal di sawah ya turun ke lahan ataupun pas mau panen ya ikut panen gitu kan pegang pakai truk apa pakai pas penggunaan power tracer ya itu ya atau pas sedang memotong tanaman padi itu ya jadi juga teman-teman bisa ikut gitu kan supaya kan nilainya juga bagus gitu teman-teman kalau bisa ya ditambahkan lagi itu teman-teman pakai aplikasi timestamp apa ya itu ya yang ada letak koordinat ataupun
lokasi wilayah ya. Nah, itu juga supaya teman-teman, oh iya loh, dia real praktek loh gitu. Soalnya waktu ini cerita pengalaman aja ya teman-teman ya, pengalaman tahun kemarin itu misalkan dalam satu lahan ataupun satu kebun, satu komoditas itu sama, semuanya sama tapi tidak dalam artian turun ke lahan hanya seperti hanya tadi ya seperti kunjungan gitu kan. Jadi kan kesannya ini 50-50 ya. Jadi kan ya namanya sudut pandang nanti kan beda-beda gitu kan. Saya teman-teman ya misalnya si A sama B bareng di lahan, nanti kan laporannya tetap sendiri-sendiri ya. Namun setelah saya cek gitu ya, fotonya sama isinya kok sama semua gitu kan. Nah ini yang benar yang mana yang copy paste gitu kan. Nah, biasanya ya misalkan menangani kayak gitu ya teman-teman ya, yang pertama itulah yang realnya lah gitu ya teman-teman ya, yang real prakteknya gitu kan, ataupun yang mengirimkan tugas dulu. Nah itu makanya ya ada pembeda, silakan teman-teman ya berkreasi ketika membuat laporan sesuai prosedur panduan gitu kan, gitu teman-teman. Kita ditanyakan, monggo masih ada waktu, masih banyak nih waktunya, monggo teman-teman. Ya, teman-teman yang lain sharing. Coba monggo. Masih tadi sharing apa ya? Coba ini boleh 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 nanya nggak ya? Nek misalkan saya pembelajaran di kelas itu tidak hanya nunggu teman-teman yang tanya ya tetap, tapi saya tunjuk satu-satu gitu kan, supaya apa sih keluhannya, apa sih yang belum paham gitu kan, mungkin ya dari siapa dulu nih. Kalau Mas Tegar udah ya Mas, misal mau tanya lagi nggak apa-apa Mas gitu kan, silahkan nggak apa-apa. Kalau di Lampung itu ada tanaman pangannya nggak Mas, yang sekitar lokasi Mas 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 Tegar? Ah, ada Pak, kebetulan kalau Ada. di Lampung, kebetulan di daerah saya gitu, khususnya Ya. cuman ada padi aja Pak. Oh padi gitu. Kebet- Kebetulan padi juga sekarang lagi baru masuk panen sih, Oh gitu pas kemarin. masuk panen. Iya, Oh, jadi Pak. kalau mau buat ngerjain tugas ini kan dari pembenihan sampai ini ya udah kelar gitu. Jadi Oh, udah makanya saya kelar. ambilnya tanaman pangkit apa Oh kebunan gitu. kopi. Betul. Itu kalau karet itu kalau di Lampung ada tidak Pak gitu? Ada, tapi khususnya di daerah saya nggak ada Pak. Soalnya Oh, saya di pegunungan. oh Biasanya kan gitu. kalau Oh karet iki ya dekat spesialisnya kopi ya. pesisir, ya. Oh, betul. Soalnya untuk getahnya kurang bagus di daerah pegunungan, khususnya di saya. Oh, berarti kopinya kopi Lampung atau Pak? Ya, kopinya kopi Lampung ya. Kalau Oh, kopi untuk Lampung. jenisnya ya Robusta. Oh, Kalau ya untuk Robusta. jenisnya. Wah, berarti yang sudah nge-in ya tinggal nanti bikin kafenya Pak gitu kan. Sebagai itu ya, sebagai pemasarannya gitu kan ya. Udah bagus. Ya, Ya kan biasanya kalau agrotek kan atau budidaya kan sudah mentok sampai panen, sehingga kan teman-teman hmm, nanti yang menjadi apa ya, garda terdepannya untuk pengolahan hasil pertaniannya gitu kan, bisa langsung ke pemasaran. Nah makanya ya kami memfasilitasi supaya teman-teman ya bisa menjaga kualitas sama kuantitas panennya ya dari situ gitu kan, ya, Pak. gitu Mas. Terus pengendalian itu biasanya kalau kalau ada hama pakai apa itu Pak? Kalau untuk kopi Hmm, termasuk kuat sih, soalnya dia batangan. Paling kalau ada hama itu paling penyakit ya. penyakit mati layu itu akar. Oh, pakai. Dan itu juga kalau ketika masa vegetatif baru Hmm? penanaman. Oh gitu. Kalau sudah berbuah itu jarang untuk hama. Hmm, gitu Pak. Oke, oke. Jadi cukup bagus ya untuk prospek ya Pak ya itu ya. Kalau misalkan apa dalam pemasarannya itu berarti bagus ya berarti ya. Kalau Iya, di Lampung. untuk pemasaran alhamdulillah di tahun kemarin dan tahun ini lebih bagus harga kopi. Syukur alhamdulillah. Untuk
itu penggunaan ZPT atau sintetik Pak untuk pemupuk? sintetik Pak. Oh sintetik. Kalau Nggak apa-apa. Ya syukur-syukur bisa peralihan ke organik kan nilainya nanti biar iya, tinggi gitu. Ya kan itu kan biaya. untuk penggunaan organik soalnya pengolahannya lebih lama dan kalau misalnya beli juga lebih mahal. Jadi Oh, lebih petani mahal. ya ambilnya yang simple-simple aja petani. Simpel simpel. Oh. Tapi ada sebagian besar juga yang mengembangkan pupuk organik juga. Hmm, bagus itu. Ya karena programnya pemerintah harus go organik juga ya kan. Ya, Hmm, Pak, itu sudah teman-teman di bisnis sudah bisa apa ya minimal ya teman-teman tahu lah untuk proses budidayanya lah gitu Pak supaya nanti ya eh, apa ya untuk tetap menjaga kualitasnya lah itu kan biasanya hama penyakit kan itu yang menyebabkan kadang kualitas sama kuantitasnya turun gitu terutama kalau iya, betul. itu ya sangat sangat penting sekali ya terutama ya jagung itu misalkan jagung ya kemarin saya juga risetnya jagung gitu ya nah baru nanam langsung hujan gitu kan ya udah kayaknya ya bertubi-tubi ya jadi ya tapi Hmm, sebelumnya dilakukan penggunaan biopestisida kasih. ya gitu jadi ya istilahnya ya mencegah ya Pak ya bukan mematikan mencegah dulu gitu gitu oke Pak terima kasih jadi sharing-sharing ternyata ya Hmm, juga familiar juga di sana di luar Jawa gitu betul. Tapi kayaknya masuk ke dasar-dasar budidaya tanaman ini baru ya hobi apa ya? Karena tahun ya Pak kemarin itu betul nggak ada, nggak masuk. ya Pak itu makanya mungkin dari masukan-masukan Pak gitu kan masuk-masuk Hmm, yang terdahulu yaitu kan kadang ada yang daerahnya itu tidak apa ya tidak ada komoditasnya hanya sawit aja gitu kan terus kadang-kadang juga hanya karet aja nah, jadi kan mungkin dari tim koordinator ya sudah melakukan survei juga ya ataupun audiensi ataupun survei apa ya istilahnya riset dulu lah audit. mana dipetakan daerah mana saja yang kurang lebih yang komoditasnya paling familiar juga ya, ataupun yang urgent. Nah, itu mungkin jadi dimunculkan kopi komoditas. Hmm, Misalkan aja kalau di daerah Temanggung itu kan ya mungkin tanaman pangan itu artinya banyak nih kan yang mungkin kan kalau yang di kalau kopi itu yang pas ngambil mahasiswa yang ngambil mata kuliah perkebunan kan nggak ada sawit Pak gitu kan bingung kan nanti kan nah itu kan jadi hmm, dimunculkan kopi juga ini sangat sangat bagus sekali itu ya walaupun di daerah Jawa juga ada yang tanaman karet tapi hanya di PTPN tertentu ya misal di Banyumas itu ya ada gitu Pak ya kan nah itu kebetulan saya di daerah Banyumas saya terutama di kebun kerumput itu ya ada tanaman karetnya gitu kan itu nggak Pak mau Nanti kan yang lain itu monggo nih di hujan Mas Pak monggo Bu hmm, kita sharing aja tapi dari Temanggung juga kalau diekspor di Lampung lagi kurang ambil kopinya dari Temanggung. gimana Pak kurang jelas Pak jadi gede banget. Ya kadang ambil kalau Oke. misalnya ekspor dari Lampung kurang ambilnya dari Temanggung. Oh, oke. Begitu ya, Pak ya? Wah, Mm-mm. Kalau lagi panen di hah? Lampung, kadang kirim ke Temanggung. Kalau lagi Temanggung panen, kadang kirim ke Lampung. Oh gitu. Mm, Berarti ya, Pak ya? Ah, iya. gitu ya. Ini di daerah selain Temanggung, Purbalingga, Banjarnegara juga sudah bermunculan kopi juga gitu. Alhamdulillah Mm. banyak lah gitu. Kemarin juga kebetulan yang audit itu dari Pulau Jawa juga yang audit di Lampung. Oh, Pulau Jawa. Pak. Dari Wah, ya, kita sharing dari oh, Pak. Ini. Mungkin yang lain monggo selain Pak Tegar ini bukan ada yang tanyakan nggak apa-apa masih ada waktu 20 menit enggak teman-teman mungkin dari Bu Dede mungkin mau ada yang ditanyakan silakan ini hujan ini Pak
Boleh teman-teman, bakal ditanyakan, nggak apa-apa sebelum ditutup waktunya. Nanti kita akhiri untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Pak, kemarin kan saya udah dapat nih Pak untuk petani budidaya jagungnya ya Pak ya. Ya, Itu tapi itu kemarin kan itu pun di sini kan lumayan susah ya Pak untuk budidaya jagungnya kan Pak. mm-mm. Nah, jadi kemarin saya baru ikut petaninya itu nanam di tanggal 19 Oktober Pak dan terhitung hari ini itu udah umur 20 hari Pak. Ya terus. Nah, untuk praktik keduanya itu nggak apa-apa ya Pak kalau misalkan tanamannya itu masih kecil tapi kita pantau pengendalian hama dan penyakitnya ya Pak. Tidak apa-apa Bu. Misalkan sekarang berarti umurnya kurang lebih kan 3 minggu setelah tanam ya. Nah itu biasanya coba diamati eh, daunnya ataupun di dalam sudah muncul daunnya belum ya Bu ya? Otomatis Sudah Pak, sudah. Nah sudah Pak. itu biasanya di daun yang pokoknya daun lah ya, jumlah daunnya. Nanti kan ada yang meluntung gitu Bu atau menggulung ya itu ya. Nah coba Iya iya Bu. perhatikan biasanya di situ tuh ada telurnya Bu gitu kan, ada telur ulatnya gitu. Kalau misalkan nggak nemu, nah nanti ibu coba ya disampling aja. Biasanya itu ada tanaman yang kalau kena hama itu ada bekas gigitan Bu gitu ya. Nah nanti bekas gigitan itu didokumentasikan, lalu dikasih tanda. Setelah itu nanti dicari studi literatur hama apa sih yang menggigit tanaman jagung tersebut. Lah nanti kan biasanya mengacu pada ulat. Nah nanti teman ibu bisa membahasnya jenis ulatnya apa saja gitu Bu gitu. Kalau hamanya penyakit ya, kalau penyakitnya bisa saja ke gula ya Bu ya, ataupun daunnya itu menguning Bu. Kalau enggak ya tanaman tersebut kerdil gitu kan. Nah kalau kerdil nanti ibu bisa studi literatur menggunakan ya entah itu dari buku modul dari budidaya tanaman pangan perkebunan, kalau enggak studi literasi pada jurnal ilmiah ibu ya, supaya nanti kan ketemu sama nama penyakitnya apa saja, terus gejala serangannya bagaimana begitu Bu. Mungkin ada yang di feedbackkan lagi Bu, silakan, nggak apa-apa dari ibu Dedek. Baik Pak, berarti nggak apa-apa ya Pak ya, walaupun tanamannya itu belum terlalu tinggi nggak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, syukur-syukur. Mohon maaf teman-teman. Jadi sampai santai ya, kita cukup pada berapa ini, saya ngikuti aja, saya jawab dulu pertanyaan ibu Dede. Kurang lebih ya ibu kalau misalkan di desa ataupun kecamatan sekitar tempat tinggal ibu, coba dicari misalkan sudah ada yang memasuki fase generatif atau berbunga ataupun sudah berbuah, nanti ibu tetap istilahnya tanya ke pemilik lahan itu mulai mulai tanamnya atau penyemaian atau nanam aja deh, nanamnya itu mulai tanggal berapa, lalu tanamannya sudah umur berapa minggu setelah tanam dari tersebut. Nanti kan bisa dilihat gejala dari tanaman tersebut. Biasanya kalau misalkan tanamannya itu sudah berbuah, itu dari jagungnya itu biasanya tidak tumbuh sempurna ya Bu ya, atau berbuah sempurna ya, kadang-kadang ada di buahnya ada ulat penggereknya ya, kalau enggak ya jagung tersebut ya terkena busuk buah Bu gitu ya. Kalau misalkan ibu di desa sekitar ya, atau tetangga desanya ataupun kecamatan pas lewat itu ya menjumpai ya, jadi tanyakan aja, disurvei pemilik lahan ataupun bisa ke tempatnya kelompok tani Bu ya kan. Jadi tidak ke petani aja tapi ke kelompok tani juga bisa Bu, untuk mengantisipasi ataupun ingin melihat dan mengamati jagung tersebut Bu, yang mulai dari enggak pada fase sekitar
3 minggu setelah tanam lah gitu. Makanya ya syukur lebih lengkapnya lagi Ibu bisa melakukan survei lagi gitu kan yang ada. Gitu Bu. Silakan Bu ditanggapi nggak apa-apa. Lampunya mati. Silakan Bu, bisa terdengar nggak ya suara saya? Halo cek. Halo. Bisa Pak, bisa terdengar. Siap Pak. Soalnya ini tadi ini baru nyala lagi Pak. Tadi listriknya padam ya. Silakan Ibu Dedek mungkin. Ada tambahan lagi, pertanyaan lagi, monggo nggak apa-apa. Mumpung masih ada waktu ini. Pak kasih bukan Pak. Gimana Bu? Suara bisa lewat chat nggak apa-apa Bu? Bisa nggak? Ya Pak, kasih atas masukannya Pak. Nanti saya Oke. Ada geluduk ya. Pikir. Silakan. Nah, enggak lewat chat nggak apa-apa. Tuh, nanti saya coba jawab gitu, nggak apa-apa. Cek di Zoom ya. ya Pak. Pak ini. Halo. Ya, halo. Suaranya putus-putus, Bu. Halo. Ini Pak asnya apa sini? Halo. Halo. Lewat chat nggak apa-apa, Bu. Nanti coba saya jawab. Lagi hujan teman-teman, lagi hujan. Nggak apa-apa, yuk kita maksimalkan waktu kurang lebih 15 menit lagi, nggih. Mungkin di angka 40 napa nggih supaya nanti bisa join teman-teman yang berikutnya lah gitu kan. Untuk lebih lanjutnya bisa diagendakan Zoom lagi. Kalau nggak lewat grup ya tidak apa-apa teman-teman gitu kan. Nah enggak japri juga nggak apa-apa ya kan. Tapi mohon maaf kok saya balasnya agak lama ya. Ya nanti mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Gitu. Ya kan, mau ditanyakan lagi. Mungkin Pak Suryanto, monggo Pak, mau ada yang tanyakan Pak, bisa sharing pengalaman Bapak. Ya mungkin sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau saya tanyakan untuk dokumentasi khususnya video ya Pak. J. Nah, kemarin kan saya ngambil di budidaya tanaman pangan komoditas padi Pak. Oh nggih Pak, nggih. Nah untuk dokumentasi videonya itu apakah semua apa istilahnya tahapan Pak? Tahapan ya. Dari Nggih. persemaian, Nggih. terus penanaman ya, terus pengamatan sama penyakit, Nggih. pengendalian sama Nggih. penyakit, pemupukan sampai panen Pak. Nggih. Pripun Pak?
Nah, apakah semua videonya harus ada itu, Pak? Dari semua tahapan budidaya tanaman. lebih lengkap, lebih baik, Pak. Gitu. Oh, gitu ya. Oke. Misalkan budidaya tanaman padi kan itu kan 3 bulan gitu Pak, nggih. Sedangkan waktunya dari praktikum kan hanya beberapa minggu nggih, beberapa minggu Ya. pertemuan. Jadi mungkin ya teknisnya aja Pak, mungkin di tempat Bapak sudah melaksanakan penyemaian benih, sudah ditanam juga, lalu kan nunggu fase ke vegetatif generatif nih Pak nggih. Lah misalkan Iya. itu lama, nanti misalkan di desa tetangga Bapak atau desa sebelah dalam satu kecamatan itu ada yang sudah ada fasenya pas pengisian malai ataupun sudah pas lagi berbunga atau sudah mau panen, itu bisa didokumentasikan Pak, dan juga mungkin bisa ditanyakan ke pemilik lahannya juga supaya ya nanti mendapatkan sumber informasinya Pak gitu, dan juga nanti hama-hamanya atau penyakitnya juga ditanyakan juga Pak pada fase-fase tertentu, misalnya pada fase sudah pengisian padi itu kan biasanya berbunga kan, itu kan ada walang sangit nih Pak nih. Nah itu nanti Ya. didokumentasikan juga Pak gitu kan, dan juga syukur kalau bisa ada nopo nih proses eh, gejalanya lah nggih Pak nggih. Kalau gejalanya dari walang sangit menyerang tanaman bulir padinya ketika fase pembungaan kan nanti bisa jadi kempes nggih Pak ya, ataupun Ya, hampa lah. pengisian. Ya, dan Ya, ya. itu syukur nanti bisa ditambahkan itu, dan juga ada fotonya nanti ya, itu bagus Pak gitu kan, lebih baik gitu kan. Jadi kan itu sudah benar-benar syukur Bapak pas ada di lokasi Pak gitu kan, pas pengamatan gitu kan, supaya nilainya juga baik gitu Pak gitu. Ngaten Pak. Siap, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami Pak gitu. Oke, yang lain monggo teman-teman. Ini tadi jedar-jedar itu geluduknya ya, petirnya jadi mengerikan sekali. Mungkin ada yang tanya lagi, mungkin Bu Dete mohon maaf tadi agak terputus-putus Bu gitu. Aduh. Subhanallah. Mungkin ditanyakan monggo teman-teman. Monggo nanti di apa ya, presensinya silakan diisi monggo teman-teman, supaya nanti ada rekod dari kehadiran teman-teman ya. Nanti juga ini sudah saya rekod juga ya, juga untuk dilampirkan ke koordinator mata kuliah juga ya, supaya nanti ya teman-teman bisa terekod juga lah gitu kan, kemudian terpantau sudah sampai mana laporannya, bisa di-sharingkan itu kan, entah itu di grup, entah itu di e-learning ya. Ini biasanya saya kalau misalkan mau gitu ya pakai chat WA ya nggak apa-apa kan, biasanya saya itu ke learning juga saya buka, tapi juga menunggu teman-teman juga mengirimkan, nanti saya nilai juga gitu. Ya, jangan lupa jangan untuk semuanya diunggah ya, jangan sampai tidak ada yang diunggah ya, karena nanti teman-teman mengulang lagi lah gitu ya, janganlah gitu kan ya. Harapan ya teman-teman bisa unggah tahap 1, tugas 2, tugas 3, dan UAS nanti bisa terlaksana juga, supaya nilainya lebih baik lah gitu kan dari sebelumnya gitu teman-teman. Dan mungkin yang sesuai panduan ya, nah itu yang lebih baiknya gitu, sesuai panduan, terus ada fotonya juga, ada videonya, syukur itu lebih baik lagi gitu teman-teman. Tuh, ini ditanyakan lagi teman-teman. Nah hingga nanti ya saya kalau mau ada web lagi tambahan, nanti saya usahakan ya, ini kan masih ada sesi ke 6, 7, 8 ya. Mungkin untuk sesi minggu depan mungkin teman-teman kalau misalkan mau mengadakan ya, nanti coba saya usahakan ke bagian tim IT-nya ya, supaya menyediakan ruang Zoom-nya ya, supaya kita bisa sharing lah pada intinya, bahwa teman-teman pengen nanya namanya apa gitu ya, nanti ya bisa dimaksimalkan itu teman-teman.
Monggo, masih ada waktu lagi 2 menit lagi nggih. Monggo, mau ditanyakan lagi teman-teman. Cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Bu Dede, ada yang tanyakan Bu Dede, silakan. Tadi terputus-putus bener Bu suaranya Bu. Silakan, monggo. Nah, koneksinya udah stabil lagi nih. Monggo teman-teman. Mungkin ada yang tanyakan Bu Dede. Ini dari Pak Suryanto sudah cukup Pak untuk pertanyaannya. Cukup, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, untuk nanti BDT misalkan ada yang tanyakan tidak apa-apa, bisa lewat grup, enggak chat aja nggak apa-apa. Karena ini teman-teman juga semua Pak Tegar atau Pak Suryanto mau ada yang tanyakan, bisa. Pak Suryanto sudah masuk ke grup belum nggih Pak? Sudah, Pak. Oh, sampun nggih, syukur alhamdulillah nggih. Nanti bisa sharing aja Pak, nggak apa-apa. Tapi biasanya kadang chatnya tertumpuk-tumpuk Pak, grup lain jadi kadang lama dan juga ya kadang kita lihat waktu ya Pak nggih, karena di kampus juga saya ya ada amanah juga, jadi kan harus sana sini juga Pak gitu kan, jadi kita sharing-sharing lah gitulah, jadi supaya teman-teman juga kepantau, Iya, ya. di e-learning juga kepantau juga ya kan. Takutnya saya lihat di resennya itu kadang ada yang tidak aktif, kadang-kadang ada yang aktif 12 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Nah ini kadang-kadang aduh ini pada mengumpulkan enggak gitu kan, jadi kan kadang khawatir juga ya Pak, sebagai koordinator apa istilahnya sebagai pengampunya lah gitu Pak. Kalau nggak ada mungkin dicukupkan nih Bapak Ibu, ini Mbak nanti ada gantian dengan teman-teman yang lain untuk zoomnya, akunnya. Kalau tidak ada lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian masih kurang dan masih tidak berkenan lah gitu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin live nggih. Terima kasih. Ya, sama-sama.